Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, how are you today? Senang sekali pada pagi hari ini Pak Yogi dapat menemani dan teteh semuanya tentunya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. IPA seru. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Pak Yogi akan menyampaikan, marilah kita sama-sama senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker ketika berpergian, dan disarankan menggunakan double masker tentunya ya, sesuai dengan aturan dari pemerintah. Kemudian menjaga jarak dengan lawan bicara, hindari kerumunan, rajin mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi tentunya. Insya Allah dengan ikhtiar kita ini, kita sama-sama ikhtiar bersama, kita berdoa semoga pandemi ini akan segera berakhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, mari kita mulai kegiatan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Mari kita lanjutkan kegiatan pembelajaran berikutnya. Hari ini kita akan membahas alat gerak manusia. Alat gerak manusia terdiri dari dua macam, yaitu apa saja ya? 1. Rangka atau tulang. Tulang adalah jaringan dalam tubuh manusia berupa alat gerak pasif yang membentuk dan menopang tubuh serta organ-organ lunak dalam tubuh manusia. Berikut rangka manusia. Berdasarkan anggota geraknya, tulang dibagi menjadi dua bagian. Apa saja itu? 1. Anggota gerak atas atau lengan. Berikut rangka gerak atas. Tulang lengan atas berfungsi sebagai penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah, tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Selanjutnya ada tulang hasta yang berfungsi membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Kemudian ada tulang pengumpil, berfungsi menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan, berfungsi menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan, berfungsi pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. 2. Anggota gerak bawah atau kaki. Berikut anggota gerak bawah kaki, yakni terdiri dari tulang paha yang berfungsi menyambungkan tubuh bagian pinggul dan lutut serta pergerakan untuk jalan dan berlari. Tulang kering berfungsi membentuk bagian dari rangka kaki bagian bawah dan menanggung berat tubuh supaya dapat tetap berdiri serta menghubungkan lutut ke pergelangan kaki. Selanjutnya, tulang betis berfungsi menjaga keseimbangan dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang tempurung lutut berfungsi sebagai memperpanjang lutut untuk meningkatkan daya pengungkit yang dapat diberikan tendon paha depan pada tulang paha dengan meningkatkan sudut di mana ia bertindak. Selanjutnya, tulang penggerak kaki berfungsi memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya seni engsel. Tulang telapak kaki berfungsi memungkinkan kaki untuk berpijak atau menahan beban sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Tulang jari kaki untuk menyesuaikan posisi tubuh supaya seimbang saat berjalan, berlari, atau melompat. Fungsi tulang adalah sebagai berikut. 1. Penopang bentuk tubuh. Sistem rangka manusia menopang tubuh dan memberi bentuk tubuh sehingga manusia dapat berdiri, duduk, bergerak, dan lain-lain. 2. Melindungi organ dalam. Sebagai contoh, tengkorak melindungi otot, otak dan tulang rusuk melindungi jantung, paru-paru, dan lain-lain.
Pergerakan tubuh, sistem rangka manusia terdiri dari tendon yang saling berhubungan agar tubuh dapat bergerak. 4. Memproduksi sel darah. 5. Menyimpan mineral dan nutrisi. Macam-macam kelainan organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Yang kedua, osteoporosis, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Kelainan berikutnya, fisura atau retak tulang, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Kelainan selanjutnya, lordosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis, dan hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Kelainan selanjutnya, skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kelainan selanjutnya, kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. 2. Alat gerak otot. Otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Berikut adalah penampang dari otot. Fungsi otot. 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan tulang. 3. Mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Apa sajakah macam-macam otot manusia? Yang pertama ada otot polos, otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk dari sel berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-cirinya, waktu kontraksi antara 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Otot selanjutnya, otot lurik. Otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena ada sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik: bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen myoglobin inti sel yang berada di tepi. Selanjutnya, otot jantung. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Lalu apa sajakah macam-macam kelainan, gangguan, penyakit otot manusia? Yang pertama,
Kelainan hipertrofi, kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Kelainan yang kedua adalah atrofi, kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Kelainan berikutnya, stiff atau kaku leher, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Terakhir, kelainan pada otot yaitu tetanus. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, demikianlah pembahasan mengenai alat gerak manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, bagaimana dan Tata semuanya sudah paham? Sudah mengerti pastinya ya? Hebat. Insya Allah dan Tata pasti bisa tentunya ya. Yuk, mari kita sama-sama tentunya berbagi dan senantiasa terus belajar agar senantiasa kita bertambah ilmunya, dan tentunya ilmu yang kita punya ini kita bagikan dan tentunya bermanfaat bagi orang banyak. Semoga ilmu dan tetap bertambah setelah kegiatan pelajaran ini dan terus bersemangat untuk belajar. Tetap jaga kesehatan ya, jaga keluarga kita, jaga orang-orang di sekitar kita. Demikian dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.